Pandemi COVID-19 membuat inflasi di 2020 tak bisa terkerek naik. Sepanjang tahun lalu, inflasi Indonesia tercatat 1,68%. Tingkat inflasi ini juga meleset dari sasaran pemerintah yakni 3+-1%. Jika dibandingkan dalam beberapa tahun, angka inflasi di 2020 terendah dalam 5 tahun terakhir. Di sisi lain, inflasi pada Desember 2020 sebesar 0,45%. Inflasi Desember 2020 banyak dipengaruhi oleh naiknya harga komoditas antara lain cabai merah, telur ayam ras, cabai rawit, dan tarif angkutan udara. Jika dilihat dari perkembangan bulanannya, inflasi dari Januari hingga Desember 2020, inflasi kembali meningkat sejak Oktober setelah sebelumnya terjadi deflasi selama 3 bulan berturut-turut. Aktivitas manufaktur Indonesia kembali meningkat pada Desember 2020. Purchasing Managers Index atau PMI IHS Markit mencatat pada Desember 2020, PMI manufaktur Indonesia berada di level 51,3 atau naik dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 50,6. Dalam 2 bulan beruntun di tahun lalu, aktivitas manufaktur domestik berada di zona ekspansi sejak pandemi COVID-19 menyerang Indonesia. Ekonomi HS Markit menyatakan dunia usaha di Indonesia sangat positif dalam mengakhiri 2020. Meski perjalanan menghadapi pandemi virus corona masih panjang, tetapi pelaku industri percaya diri terhadap prospek 2021. IHS Markit mencatat pesanan baru meningkat pada bulan terakhir 2020 seiring peningkatan permintaan, dunia usaha mulai memborong bahan baku untuk proses produksi. Bahkan beberapa perusahaan mengaku mulai kesulitan mendapatkan bahan baku karena persaingan lumayan ketat. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan indeks harga saham gabungan berpeluang mencapai level 7.000 seiring dengan tertanganinya pandemi COVID-19. Pemerintah berharap pemulihan kesehatan dan ekonomi dapat berjalan beriringan sehingga dapat mendorong pertumbuhan pasar modal pada 2021. Menurut Airlangga, adanya vaksin COVID-19 akan memberikan dorongan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia dan hal ini pada akhirnya juga akan tercermin pada pasar keuangan. Terlebih dengan adanya penurunan risiko ketidakpastian di pasar keuangan global yang terlihat dari volatilitas indeks bursa saham dan kredit default swap yang semakin membaik. Pemerintah kembali akan mengucurkan dana program pemulihan ekonomi nasional di tahun ini mencapai 372,3 triliun rupiah. Dari total pagu anggaran PEN di 2021, alokasi anggaran untuk kementerian, lembaga, dan Pemda menjadi yang terbesar, yakni 152,4 triliun rupiah, diikuti oleh perlindungan sosial yang mencapai 110,2 triliun rupiah. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, melalui program pemulihan ekonomi nasional diharapkan dapat menggenjot daya beli masyarakat di tahun 2021 dan dapat memperluas penciptaan lapangan kerja. Singapura menandai resesi terburuknya pada tahun 2020 karena pandemi COVID-19. Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura menyebutkan pada kuartal 4 2020, PDB terkontraksi 3,8% secara tahunan. Tergelincirnya ekonomi Singapura di triwulan akhir 2020 menandai penurunan PDB Singapura secara 3 kuartal beruntun. Sementara itu sepanjang tahun lalu, ekonomi negeri Singa itu minus 5,8%. Ini adalah rapor terburuk sejak kemerdekaan Singapura tahun 1965. Pemerintah Singapura telah menghabiskan sekitar 100 miliar dolar Singapura atau 20% dari PDB-nya demi stimulus rumah tangga dan bisnis. Meski begitu, pemerintah Singapura mulai melonggarkan sebagian kebijakan penanganan corona dan memulai program vaksinasi pekan lalu. Pemerintah ingin membuka lebih banyak aktivitas ekonomi dengan bantuan vaksin di negara yang bergantung pada perjalanan dan perdagangan tersebut.